teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Hei, sudah kenal ya belum? Namaku Lili. Hari ini aku sukacita banget. Kenapa? Karena aku tuh melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Punya Allah yang hebat banget. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bayangkan teman-teman, gunung-gunung, laut beserta isinya, ada bulan, bintang, matahari. Duh, semuanya ciptaannya keren-keren deh. Nah, bagaimana teman-teman yang di rumah? Apakah teman-teman juga sama bersuka cita karena punya Allah yang hebat dan luar biasa? Yuk teman-teman, kita sama-sama menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya, teman-teman yang di rumah, Tuhan kita luar biasa ya dengan segala ciptaan dan isinya. Yuk teman-teman, sebelum kita mau memulai ibadah hari Minggu kita, yuk teman-teman yang di rumah ambil sikap untuk berdoa, duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Kita mulai untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus menciptakan kami dengan segala isi yang ada.
Tuhan, saat ini kami akan memuliakan Tuhan untuk berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mengkuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, teman-teman ini mesti ngajakin aku nonton horor. Kan akunya kan jadi takut. Kenapa takut Koko Ken? Ini loh, teman-teman ngajakin Koko Ken nonton horor, kan Koko Ken kan takut. Jadi Koko Kennya itu takut? Iya? Hmm, Nah, Koko Ken itu sebenarnya percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? percaya? Nah, Koko Ken sudah dekat belum dengan Tuhan? Iya, Iya, Koko Ken rajin nggak berdoanya? rajin. Sudah baca firman Tuhan belum? Udah. Nah, kalau gitu nggak usah takut. Karena kita bisa melawan semua itu dengan kekuatan Tuhan. Ya, caranya dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan dan berdoa. Oke? Oke. Udah nggak takut lagi ya? Iya. Tosh. Nah, Koko Ken ajak teman-temannya sama-sama kita menunjukkan bahwa Allah kita itu besar, kuat, dan perkasa. Yuk Koko Ken. Nah teman-teman, kalian jangan takut ya, asal kalian dekat sama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Sip, sebelum kita pujikan, handphonenya ditaruh dulu. Kita mau pujikan, oke? Oke. Yuk, siap kok? Siap. Ayo. Musik. Semangat Koko Ken. Iya. Ajak teman-temannya supaya semangat. Yuk yang di rumah, bangkit berdiri dan kita pujikan sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya Koko Ken. Oke. Yang semangat kok. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, makasih ya, Cis. Sekarang Koko Ken nggak takut lagi. Koko Ken hebat, tas lagi. Oke Koko Ken, mau kemana ini? Koko Ken mau lanjut main lagi. Oke, jangan lupa nanti pulang makan siang ya. Oke. Iya. Bye. Bye-bye Koko Ken. Bye-bye. Halo Memo. Halo, Kok sedih ikut jalan-jalan sama aku yuk ke taman? enggak, aku tuh mau lihat-lihat sepeda. Aku tuh jengkel sama papa mamaku. Aku tuh kepengen sebenarnya beli ini, beli itu. Udah nabung, udah berdoa. Tapi kembali lagi sama papa mama gak boleh. Sik to Memo, datang-datang kok ngedumel, kok ngomel-ngomel. Cerita dulu, tadi kok rasanya dengar kamu bilang pengen ini, pengen itu. Emangnya pengen apa aja toh? Yang pertama, aku pengen beli sepeda sing gede, yang roda 2. Loh, bukan nih
Kamu tuh kan nggak bisa naik sepeda, ngapain beli sepeda? Ya pengen aja kan keren naik sepeda yang gede gitu. Aku sih punya sepeda yang kecil, cuma ya Tetap pengen yang besar? iya dong. Terus pengen apa lagi? Terus aku pengen PS4. Loh, Tapi loh. gak boleh juga sama papa mama. Sik toh. Di rumahmu loh, kita kan pernah main PS3. Iya, yang kapan hari itu dijual sama mama. Gara-gara kalau aku udah main PS itu, aku sampai lupa makan. Sampai disuruh mandi pun susah. Nah, itu alasannya Memo. Tuhan belum berikan, mama papamu belum menyetujui untuk kamu beli. Nah, lawong kamu sepeda juga belum bisa. Sepeda kecil aja belum teteh, kok mau lagi sepeda yang besar. Belum lagi kamu PS3, PS4. Wong PS3 aja kamu kemarin lo katanya mau nggak naik kelas, iya kan? Iya sih. Nah, itu dia. Kalau Tuhan nggak kasih, bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti mama papa kita itu jahat sama kita. Tapi karena memang belum tepat waktunya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Gitu ya. Iya, Ya wes, aku nunggu waktunya aja kalau gitu. sudah nggak ngomel-ngomel dan ngedumel lagi? Enggak wes. Oke, Oke, sudah. sudah lega ya? Ya, Jadi percaya ya kalau Allah kita itu baik ya? percaya. Oke, Memo, ajak dong teman-teman yang di rumah untuk kita sama-sama puji Allah itu baik. Oke, teman-teman yang di rumah, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke Ceh, makasih banget ya udah diingetin. Ya udah aku mau pulang dulu ya, aku mau minta maaf sama papa mama sudah ngamuk-ngamuk. Sip, Oke. oke Dah. Memo, bye-bye Memo, Dah. dadah. Aduh, ternyata ya pergumulan setiap orang itu beda-beda. Kokoken yang takut sama namanya hantu, monster. Belum lagi tadi Memo yang pengen ini itu tapi nggak bolehin sama orang tuanya. Banyak banget permasalahan orang-orang. Ah, Tuhan itu jahat. Mana? Katanya Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu sayang. Bimbo, Gimana tunggu. doang? Kamu datang-datang kok ngomel-ngomel kan, Bimbo? Kenapa? Itu, aku lagi kesel sama Tuhan.
katanya Tuhan itu baik, hebat, berkuasa, mengubah semuanya. Iya betul Bimo. Kamu mana juga kan buktinya? mengakuinya Tuhan kita besar. Tapi buktinya mana? Aku tuh lihat teman-temanku makannya enak semua. Lah aku di rumah cuman makan tahu tempe. Melihat mereka bersama keluarganya bisa bermain, bisa kemana-mana. Lah aku tiap hari lihat papa mama bertengkar aja, ngomongin uang ini apa-apa. Oh, aku tahu Bimo. Karena Bimo nggak dekat dengan Tuhan. Bimo nggak pernah berdoa pasti. Nggak pernah baca firman Tuhan pasti. Kamu tuh tahu apa, Li? Loh, salah. Aku itu tiap malam itu berdoa sama Tuhan. Berdoa supaya bisa makan yang enak. Berdoa buat papa mamaku supaya nggak tengkar terus. Berdoa supaya kita itu bisa seneng-seneng, bisa kemana, jalan-jalan. Mana buktinya? Tiap hari berdoa, ke gereja juga. Tapi, kamu lihat, aku seperti ini terus. Ayo. Jadi Bimo sudah rajin berdoa, sudah rajin baca firman Tuhan, tapi tetap banyak masalah ya Iya. Bimo. Ayo coba gimana kalau gitu, ayo. Kok Apakah Tuhan itu bisa baik? Mana ya? ayo? Kok aneh? Kan kesel gini nih. Mana? Teman-teman, aku punya game baru nih, game baru. Seru. Ayo sini lihat. Ini lagi. Gak tahu ada orang kesel. Ada Gak banyak gak masalah kok ngomongin tentang mainan. Winnie. Kenapa kok kalian pada nyuekin aku sih? Kenapa sih, Li? Gini loh Winnie, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang luar biasa kan Winnie? Betul. Dia hebat kan? Right. Dia sayang kita kan? Pasti dong. Kalau kita rajin berdoa, baca firman-Nya, Tuhan sayang kan? Oh, pastilah. Win, Bimbo kenapa kok banyak masalah? Makan aja loh dia nggak bisa. Iya, Bimbo. Iya, mana katanya? Iya, betul. Bukti ini, saya udah berdoa, udah semuanya sudah. Tapi lihat, makan gak enak. Lihat keluarga papa mama tengkar terus sampai akhirnya papa ini pergi dari rumah. Ayo, kayak gitu gimana? Oh, jadi begitu. Nah, aku tahu nih, Bimbo. Gini nih sebenarnya, Li. Kita ini kan tahu kan Tuhan itu sayang sama kita. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu selama ini kita tahu, oh Tuhan itu sayang sama kita. Kasihnya kayaknya yang baik-baik aja gitu kan. Karena kita tahu kalau misalnya kita dikasih sesuatu yang baik, orang itu sayang sama kita. Bener ya? Iya, betul, Min. Nah, apakah Tuhan itu begitu? Iya, begitu. Tapi Tuhan itu sayang sama kita bukan hanya sekedar memberikan kita yang kelihatannya baik untuk kita. Tetapi kadang-kadang nih, Tuhan itu juga mengajar kita, memperbaiki sikap kita. Tuhan itu kadang-kadang membentuk kita melalui sebuah masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi pernah nih dengerin ya, di satu kali firman Tuhan itu datang kepada Yeremia. Nah, ketika firman Tuhan itu datang, simple Tuhan ngomong itu. Jadi Tuhan itu berbicara tentang tukang periuk. Siapa yang tahu tukang periuk? Tahu nggak? Buat itu. Iya betul, yang itu loh yang buat bejana-bejana gitu, yang bagus-bagus Yang dari gitu tanah kan. liat itu. Betul sekali. Nah, Tuhan berkata bahwa tukang periuk itu ketika dia melihat periuknya atau bejananya itu pecah atau rusak, nah kira-kira kalau Bimbo nih punya bejana yang pecah, diapain? Dibuang. Buang kan? Iya. Kalau kusam dibuang kan? Iya, ganti Lili yang juga begitu kan? Iya. Nah, tapi berbeda dengan tukang periuk. Tukang periuk ini ketika bejananya itu pecah, rusak, cuil sedikit, dia nggak buang loh. Tetapi dia perbaiki periuk itu. Dia perbaiki bejana itu sehingga menjadi bejana yang bagus lagi. Nah, apa yang Tuhan mau katakan kepada Yeremia ini? Jadi Tuhan itu mau katakan begini, kalau tukang periuk aja tidak membuang ciptaannya, bejananya, nah Bimbo sama Lili diciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan sayang nggak? Seharusnya sayang. Seharusnya sayang kan? Belum tentu. Sayang. Nah, jadi begini, ketika tukang periuk itu tidak membuang ciptaannya, Tuhan juga tidak akan membuang dan membiarkan kita. Nah, tapi kenapa kok ada orang yang takut, misalnya takut sama setan? Kok ada orang yang kesel sama papa mama dan menganggap
Tuhan tidak ngizinin atau Tuhan tidak memberikan apa yang dia mau. Bahkan seperti halnya Bimbo. Kenapa kok udah berdoa masalahnya belum selesai? Yuk, Nah, kenapa yuk, itu coba? adalah di mana Tuhan itu sedang membentuk sama seperti periuk dan bejana tadi. Yang lagi retak-retak, yang lagi rusak, ini Tuhan sedang perbaiki, bukannya Tuhan diam. Nah, di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6 nih, kalau kalian baca, gini nih firman Tuhan. Masakah aku itu adalah Tuhan, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu. Kamu itu siapa? Bimbo, Lili, Winnie, dan semua teman-teman ada di tangannya Tuhan. Artinya teman-teman, kalau tukang periuk aja bisa memperbaiki bejana itu sampai jadi bagus lagi, terlebih Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa besar. Tuhan itu bisa bertindak apa saja, Tuhan juga bisa menyelesaikan semua masalah, bahkan yang mungkin Bimbo pikir enggak bisa, kita pikir enggak bisa, itu Tuhan bisa selesaikan. Hanya saja kita perlu untuk satu, tunggu kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu apa sih? Yang kedua, tunggu waktunya Tuhan. Gitu. Jadi kapan Tuhan akan selesaikan, itu adalah waktu Tuhan yang akan menyelesaikannya. Gitu. Jadi Bimbo, kalau hari ini masalahnya Bimbo belum selesai, Bimbo sudah berdoa, Bimbo sudah minta sama Tuhan, bahkan kalau mungkin Bimbo sudah rajin ke gereja supaya masalah keluarganya Bimbo selesai, tapi belum terselesaikan, bukan Tuhan tidak sayang Bimbo. Bimbo lihat, ketika papa mamanya Bimbo baik-baik saja, ketika keluarganya Bimbo oke-oke saja, Bimbo rajin ke sekolah minggu enggak? Li, rajin ke sekolah minggu enggak? Enggak. Nah, Datang cuman Paskah sama Natal. nah kan, terus rajin berdoa enggak Bimbo? Jarang-jarang. Nah kan, sekarang ketika Tuhan izinkan, Tuhan ada di keluarga, terus kemudian sekarang mungkin karena COVID ya, jadi jarang bisa makan atau apa gitu ya Bimbo ya. Nah sekarang dengan masalah yang Bimbo alami, akhirnya sekarang Bimbo lebih dekat sama Tuhan, ya kan? Sebenarnya Tuhan sedang ajarkan Bimbo untuk Bimbo itu semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan pasti dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Jadi Winnie, Lili sudah nggak boleh ragu lagi ya. Betul. Jadi kalau Lili melihat Bimbo yang ada masalah, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Bimbo. Betul. Oh, Tapi Tuhan oke. pasti akan kasih apa? Jawaban yang Tapi terbaik. Tuhan bisa enggak? Pasti bisa, pasti bisa. Dalam proses menunggu nggak boleh kayak Bimbo ya. Ngamuk-ngamuk gini nggak boleh ya. Nggak Win? boleh dong, Ya, kita kesel harus sih, tetap, Li. kayak kamu Li, harus tetap percaya sama Tuhan. Lili tadi mungkin sempat bingung ya. Iya ragu loh. Karena kan Tuhan kita tuh baik, tapi kok mendadak melihat Bimbo iya ya. Kok jadi masalahnya banyak padahal dia anak baik. Nah, itu artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan Bimbo untuk lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, jadi anak Tuhan yang lebih good lagi, begitu. Oke. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu besar, Allah yang sanggup bertindak, dan Allah yang sanggup menyelesaikan segalanya itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Selalu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, aku mau ajak kalian nih nyanyi satu lagu Tuhan Allah di tengah kita. Itu untuk kalian bisa ingat, kalau kalian mulai ragu, Lili mulai ragu, bener nggak sih? Nah, ingat nih lagu ini, Tuhan Allah di tengah kita. Yuk kita pujikan pujian ini. Ayo Win. Oke. Ayo, Bimbo. Di tengah kita besar, Dia serangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersih
karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, 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 besar. Sekali lagi ya, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, 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 besar. Gitu tuh, Allah kita adalah Allah yang besar, hebat, dan kuat. Iya Winnie, makasih ya. Jadinya Lili sudah gak ragu lagi. Oke, sip. Ya, aku terima kasih ya Winnie ya, terima kasih Lili ya. Sekarang aku nggak boleh marah-marah, tetapi aku harus mengerti rencana Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu perkasa, Tuhan itu hebat, pasti sanggup menolong kehidupan Bimbo dan keluarga. Jangan lupa Bimbo, nanti kalau masalahnya Bimbo udah diselesain sama Tuhan, harus tetap berdoa rajin ke sekolah minggu loh ya. Oke. Jangan hilang-hilangan lagi. Pastilah. Oke deh. Oke. Oke. Ya, bye-bye Winnie, Mau bye-bye kemana? Lili. Thank you. Aku mau lanjut dulu ya. Oke. Sekarang aku mau lihat mama. Ya? Oke, bantu-bantu mama. Oke, betul. Oke, Oke, bye-bye. God bless you. Bye. Ya, begitulah Lih. Macam-macam teman-teman kita punya pergumulan, tetapi satu hal kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah memberikan segala yang baik buat kita, saatnya kayaknya kita juga memberikan yang terbaik terbaik dari buat kita. Tuhan. Oke. Kita mau memberikan persembahan dan kita akan pujikan Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke, sebelum kita mengakhirinya ada beberapa pengumuman penting yang harus teman-teman simak, Winnie. Pengumuman yang pertama, hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk SAL Sinode online kita. Jadi teman-teman yang dari kelas 3 sampai kelas pra-remaja jangan lupa ya langsung menghubungi guru kelasnya atau langsung menghubungi Lause Erlin untuk proses pendaftaran. Oke? Nah, lalu yang kedua, Winnie, di minggu ini ada teman kita yang ulang tahun. Wah, selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun Siapa? untuk Orly. Orly, Tanggal selamat ulang 28 Mei tahun. kemarin dia ulang tahun. 28 Mei. Mei. Oke. Winnie, nggak terasa ya semua ibadah kita sudah selesai. Oke. Sudah saatnya kita mau mengakhirinya. Dengan kita mau memujikan Doksologi. doksologi. Semuanya bangkit berdiri ya. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin.
teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu adalah baik. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk selalu mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kami. Ajar setiap anak-anak-Mu juga untuk selalu percaya kepada Allah, selalu mengandalkan Allah, dan selalu berserah kepada Allah. Bapa di surga, terima kasih juga untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan orang tua kami, dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur mereka karena berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur Tuhan kalau di minggu ini ada adik kami Orly yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang boleh terus sertai dan memberkati hamba-Mu, anak-Mu ini untuk boleh terus bertumbuh semakin hari semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang memiliki karakter Kristus dan memiliki iman yang dalam di dalam Tuhan. Berkatilah kedua orang tuanya Tuhan di dalam segala hal, segala pekerjaan dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan akhirnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan diri kami, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan setiap anak-anak kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.